Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Didit Setio Pamuji STMN, dosen Prodi Teknik Mesin S1, Fakultas Teknologi Industri ITNY Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT bidang pengajaran untuk mata kuliah Mekanika Fluida 1. Nah, pada mata kuliah Mekanika Fluida 1 merupakan mata kuliah dengan bobot 2 SKS yang merupakan mata kuliah wajib pada semester 3. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar ilmu teknik mesin yang mempelajari karakteristik fluida, analisis dan pengaplikasian energi aliran fluida pada alat atau komponen engineering. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan yaitu konsep dasar mekanika fluida, sifat-sifat fluida, tekanan, hukum Pascal dan fluida statis, persamaan Bernoulli dan analisis energi aliran steady dan aliran dalam pipa. Nah, materi pembelajaran tersebut diambilkan dari referensi utama yaitu Fluid Mechanics Fundamental and Application dari Cengel, Fluid Mechanics karyanya White, dan Scheme Outline of Fluid Mechanics karyanya Potter. Nah, mata kuliah Mekanika Fluida 1 ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah sebanyak 4 buah yang mana nanti akan dicapai setelah mahasiswa menempuh perkuliahan ya atau pertemuan sebanyak 14 kali dilanjutkan dengan 2 kali evaluasi yaitu berupa UTS dan UAS. Nah, adapun CPMK tersebut disusun dari beberapa sub CPMK, yaitu ada 3 sub CPMK sebelum UTS, dilanjutkan dengan 3 sub CPMK setelah UTS. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar fluida, cakupan mekanika fluida, dan aplikasinya dalam bidang teknik. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat fluida. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep tekanan dan melakukan pengukuran tekanan fluida. Kemudian dilakukan evaluasi atau ujian tengah semester pada minggu ke-8. Setelah itu dilanjutkan dengan sub CPMK keempat, yaitu mahasiswa mampu menyusun persamaan Bernoulli dan energi pada aliran fluida steady berdasarkan studi kasus. Kemudian sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengklasifikasikan karakteristik aliran, menghitung rugi-rugi, dan menghitung daya pompa pada aliran dalam pipa. Selanjutnya, sub CPMK yang keenam, yaitu mahasiswa mampu melakukan perhitungan debit, kecepatan aliran dalam pipa dengan manometer, yang kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester pada minggu ke-16. Nah, mode perkuliahan Mekanika Fluida 1 menerapkan blended learning yang terdiri dari luring dan daring. Adapun dari sisi delivery atau penyampaian, secara luring yaitu dilakukan kuliah sinkron di dalam ruang kelas. Yang mode daringnya yaitu kuliah sinkron dengan Zoom, kemudian mahasiswa juga bisa mengakses materi rekaman video dosen yang sudah diupload di LMS. Jadi secara asinkron. Kemudian interaksinya dilakukan secara luring yaitu diskusi langsung antara dosen dan mahasiswa di kelas dan juga diskusi antar kelompok mahasiswa. Adapun secara daring yaitu mahasiswa diskusi dengan dosen secara sinkron pada Zoom, kemudian penggunaan forum pada LMS. Adapun dari sisi asesmen akan dilakukan kuis yaitu review materi pertemuan sebelumnya, kemudian juga mahasiswa melakukan presentasi terhadap studi kasus yang diberikan. Adapun dari sisi daring nanti akan menggunakan platform assignment pekanan menggunakan LMS dan juga assessment online menggunakan platform Quizzes, Kahoot, dan Google Form. Adapun sistem dan bobot penilaiannya yaitu untuk tugas, presentasi, dan kuis dengan bobot 40%, UTS dengan bobot 20%, kemudian UAS dengan bobot 40%. Selanjutnya akan dilakukan micro teaching ya, pembelajaran mekanika fluida 1 pada pertemuan kelima dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tekanan dan melakukan pengukuran tekanan fluida, yang mana nanti capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu
menjelaskan konsep fisis tekanan dan konversi satuannya. Kemudian mahasiswa mampu menghitung aplikasi prinsip hukum Pascal. Demikian penjelasan PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk mata kuliah Mekanika Fluida 1. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, ya terima kasih ya Mas Ubed dan teman-teman sekalian. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Oke, kali ini kita masuk ke pertemuan kelima mata kuliah Mekanika Fluida 1. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan ya, atau bahasa Inggrisnya itu pressure. Nah teman-teman, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, ya, nah, saya akan review dulu pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat. Nah, di pertemuan keempat, kita sudah membahas terkait sifat fluida, ya, yaitu viskositasnya, viskositas. Nah, viskositas itu gampangannya itu adalah kekentalan suatu fluida. Nah, kemarin kita sudah ada contoh ya, terkait eksperimen, yaitu suatu bola baja gitu ya yang dicelupkan ke beberapa jenis oli dengan viskositas yang berbeda-beda. Ini ada SAE 20, 30, 40 dan 50. Nah, ternyata dari eksperimen ini teman-teman kemarin sudah kita bahas bahwa pada viskositas yang lebih rendah ternyata ketika bola itu dijatuhkan secara bersamaan, maka viskositas yang lebih rendah akan nampak bahwa bola tersebut akan bergerak lebih cepat gitu ya dibandingkan oli yang viskositasnya lebih tinggi. Nah, kemarin kita juga ada suatu grafik yang kita bahas, yaitu viskositas pada cairan itu seiring temperaturnya semakin naik, maka viskositasnya itu akan berturun. Nah, dari sini teman-teman kita tahu ya bahwa misalkan oli ketika dia sudah lama dipakai, tentu kan dia suhunya akan semakin tinggi ya. Nah, ketika suhunya tinggi, maka viskositasnya dia akan turun sehingga kemampuan dalam melindungi mesin itu dia berkurang. Nah, sehingga secara periodik mungkin berapa ribu kilometer oli itu harus kita ganti. Nah, jadi itu review terkait pertemuan sebelumnya. Nah, kita sekarang akan lanjut ke pembahasan materi yang di pertemuan 5, yaitu sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan konsep tekanan dan melakukan pengukuran tekanan fluida. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan capaian pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep fisis dari tekanan dan konversi satuannya. Kemudian mahasiswa mampu menghitung aplikasi prinsip hukum Pascal. Nah, jadi ada dua ya. Nah, kemudian untuk referensi yang digunakan, nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut pada buku karangan dari Yunus A. Cengel, judulnya adalah Fluid Mechanics, Fundamental and Application ya. Bab 3 yaitu pressure. Nah, baik teman-teman, konsep fisis dari tekanan itu secara fisika dia adalah suatu gaya dibagi dengan luas permukaan. Nah, contohnya di sini nih. Di sini ada sebuah ilustrasi, ada dua orang dengan massa yang berbeda. Yang satu 70 kg, yang satunya lagi lebih berat yaitu 140 kg. Nah, kedua orang ini tentu dia punya bobot ya atau berat yang kita bisa cari, yaitu gaya beratnya adalah massa dikali dengan gravitasi bumi. Nah, kemudian ketika orang tersebut berpijak pada suatu tempat gitu ya, dan ternyata luas kaki mereka itu sama, yaitu 343 cm persegi, maka tekanan yang diberikan oleh kedua orang ini bisa berbeda karena gayanya berbeda atau berat mereka berbeda. Orang yang lebih kurus, yaitu 70 kg, dia tekanannya setelah kita hitung adalah 20 kilopascal, sementara orang yang bobotnya 140 kg,
dari perhitungan kita mendapatkan tekanannya adalah 40 kilopascal. Nah, jadi satuan tekanan itu adalah gaya dibagi luas permukaan. Atau secara satuan sistem internasional dia adalah Newton per meter persegi, atau bisa kita sebut sebagai Pascal gitu ya. Nah, Pascal ini ya teman-teman itu dalam aplikasinya itu nanti konversi satuannya bisa bermacam-macam ya, tergantung daerahnya ataupun tergantung dari aplikasinya ya teman-teman. Nah, Pascal ini karena nilainya sangat kecil, biasanya nanti di dalam praktiknya kita menggunakan satuan kilopascal. Artinya 1 kilopascal itu adalah 10 pangkat 3 Pascal. Dan megapascal atau MPa itu adalah 10 pangkat 6 ya, Pascal. Nah, satuan tekanan yang lainnya itu meliputi bar gitu ya. Ada satuan dalam bar, kemudian ada ATM ya, kilogram force per centimeter persegi, PSI ya, atau pounds per square inch. Nah, secara konversi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa 1 bar itu setara dengan 100 kilopascal. Nah, 1 atmosfer itu setara dengan ya mirip-mirip lah, hampir 1,01 bar. Jadi di sini kita bisa anggap lah ya 1 bar itu ya mirip dengan 1 atmosfer gitu ya. Nah, kemudian 1 atm, ya, 1 atmosfer itu adalah 14,696 PSI. Nah, 1 kilogram force per centimeter persegi itu ya sama. Ini 1 kilogram force per centimeter persegi itu sama dengan mirip-mirip juga dengan 1 atm. Oke, ini terkait konversi satuan. Nah, kemudian di sini teman-teman gitu ya. Nah, ini ada kita membahas tekanan mutlak ya, kemudian tekanan ukur. Tekanan ukur itu atau kita sebut juga sebagai tekanan gauge ya, dan tekanan vakum. Nah, konsepnya adalah kita tekanan yang ada di sekeliling atau lingkungan kita itu kita sebut sebagai tekanan atmosfer ya, tekanan atmosfer standar. Nah, itu biasanya nilainya sekitar 131 kilopascal gitu ya, atau 14,69 PSI gitu ya. Atau dia juga setara dengan 760 mm Hg. Nah, tapi tekanan atmosfer standar ini ya bisa bergeser ya, bisa naik atau bisa turun tergantung dengan kondisi lokal. Nah, jadi nanti dia bisa naik turun. Nah, sedangkan tekanan gauge atau tekanan ukur ya, dia sebenarnya tekanan relatif ya. Jadi misalkan teman-teman nanti mengukur tekanan dari ban motor ya atau ban sepeda gitu ya. Maka yang terukur pada alat ukur itu disebut sebagai tekanan gauge ya atau tekanan ukur. Nah, cara menghitung tekanan mutlak atau absolutnya berarti nanti teman-teman tinggal menjumlahkan ya P atmosfer dengan P gauge-nya atau P ukurnya. Nanti ketemu P absolut atau P mutlak. Nah, begitupun juga nanti ada kondisi di mana tekanan itu berada di bawah tekanan atmosfernya. Jadi disebut sebagai tekanan vakum. Nah, dia nilainya kurang dari P atmosfer. Nah, jadi biasanya kalau di alat ukur nanti dia nilainya minus, ya, minus. Nah, minus ini sebenarnya kalau kita cari tekanan absolutnya atau tekanan mutlaknya, maka sama yaitu P atmosfer ditambah dengan P ukur, akan tetapi P ukurnya nanti adalah minus gitu ya. Nah, sebagai gambaran kita cek ini. Nah, misalkan nih teman-teman yang ada mobil gitu ya atau ada sepeda, biasanya ada indikator ya, ada indikator. Coba di sana sorry, bannya itu ada informasi ya untuk mengisi angin itu misalkan ya ban depan itu adalah 36 yang dalam kurung itu satuannya PSI ya. Yang depan dan belakang ini sama 36 PSI.
Nah, berarti padahal satu ATM itu adalah sekitar 14 ya, nah, hampir 15 PSI. Nah, berarti ban mobil itu biasanya kita isi dengan tekanan ya setara 2 kali P atmosfer gitu ya. Nah, kemudian yang tadi terkait konsep tekanan vakum ya. Nah, kenapa debu gitu ya? Kenapa debu itu bisa tersedot oleh mesin vacuum cleaner? Nah, karena di tabung vacuum cleaner itu dibuat tekanannya ya di sini adalah P-nya itu lebih kecil daripada P atmosfer. Nah, sehingga karena tekanannya lebih kecil ya, partikel itu akan mengalir ke tekanan yang lebih kecil sehingga nanti di sini ada fan tersedot gitu ya, nanti dikumpulkan di tabung ya untuk penyimpanan kotorannya gitu ya. Nah, oke, ini ada sebuah contoh ya. Nah, misalkan ada sebuah tabung gitu ya terbaca di pressure gauge-nya itu dia memiliki tekanan minus 40 eh, kilopascal. Nah, jika tekanan atmosfer pada daerah tersebut, nah ini artinya tekanan atmosfernya PATM ya 130 kilopascal. Nah, berapa tekanan absolut atau mutlak pada tabung tersebut? Nah, cara kita menghitungnya adalah kita hitung dulu P mutlaknya tadi ya, PATM ditambah dengan P ukurnya. Nah, kita masukkan P atmosfernya itu adalah 130 kilopascal, kita jumlahkan dengan tekanan gauge-nya yang mana adalah minus ya. Di sini ada minusnya 40 kilopascal. Kita jumlahkan ketemu tekanan mutlaknya itu adalah 90 kilopascal. Jadi bisa dipahami ya sampai sini ya teman-teman sekalian. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tadi kita bahas itu kaitannya dengan tekanan pada udara ya atau gas. Nah, sekarang bagaimana tekanan yang berlaku pada fluida yang terendam? Nah, misalkan fluida di dalam air gitu ya atau di dalam zat yang lain itu disebut sebagai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu ya katakanlah ini ada suatu kolam gitu ya. Suatu kolam dengan dia memiliki kedalaman H gitu ya. Nah, di permukaannya, jadi di permukaan air itu tekanannya adalah tekanan atmosfer ya, karena dia di permukaan airnya. Nah, semakin dalam, maka tekanannya itu akan semakin bertambah besar ya, karena eh, tekanan absolutnya gitu ya. Tekanan absolutnya itu merupakan penjumlahan antara PATM ya plus ya tekanan karena kedalamannya itu. Nah, jadi eh, kedalaman ini bisa kita rumuskan ya dengan rho massa jenis gitu ya. Rho itu massa jenis, G itu gravitasi bumi dan dengan kedalamannya atau H gitu ya. Jadi PATM plus rho GH. Eh, Setelah kita tadi mempelajari tekanan, nah kita sampai pada salah satu aplikasi tekanan ya. Nah, teman-teman mungkin sudah sering lihat ya di sekitar kita teknologi yang menggunakan ya prinsip dari hukum Pascal. Nah, yang mana hukum Pascal ini berbunyi tekanan ya, yang diberikan pada fluida kompresibel. Nah, jadi kompresibel itu dia identik dengan fluida liquid ya. Nah, di dalam ruang tertutup, nah, akan diteruskan oleh fluida itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi tekanan di katakanlah di titik satu di sini ya. Nah, ini titik satu, kemudian di titik dua di sini, maka dia tekanannya akan sama. Nah, dalam arti P1 sama dengan P2. Nah, ketika diberikan gaya di sini gitu ya, maka akan diteruskan ya gayanya dengan lebih besar di sisi yang dengan luasan yang lebih besar gitu ya. Nah, jadi tekanan itu ya tadi F dibagi A. Aplikasi yang lain nih misalkan nih adalah rem hidroliknya. Rem hidrolik gitu ya. Kemudian aplikasi yang lain ada yang tahu? Aplikasi yang lain contohnya pada alat-alat berat itu ya. Alat berat dia kan untuk menggerakkan
apa lengannya, untuk menggerakkan mangkoknya itu kan dia menggunakan prinsip dari hidrolik. Kemudian juga ada alat pres gitu ya. Kemudian ada dongkrak. Nah, itu menggunakan prinsip dari hukum Pascal. Nah, ini sebagai contoh nih, contoh kasus ya. Ini ada suatu tempat cucian, nah, cucian mobil yang dia menggunakan pengangkat hidrolik gitu ya. Nah, ternyata perbandingan luas 1 dan dibagi 2 itu adalah 1:100. Jadi di sini A1-nya itu setara 1, nah, di sisi yang lain A2-nya itu setara dengan 100. Nah, pada silinder yang kecil ya, ini diberikan gaya yaitu sebesar 500 Newton. Nah, oke, teman-teman masih terkonek ya dengan saya? Masih, Pak. Oke, oke, jadi eh, kita cara mengerjakannya berarti tadi ya, P1 ya, P di titik 1 sama dengan P di titik 2. Nah, jadi kita langsung F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Nah, F1-nya itu adalah 1 kita F1-nya tadi ya 500 Newton dibagi 1 gitu ya. F2-nya yang kita cari dibagi dengan A2. Maka A2-nya itu adalah 100. Jadi kita langsung tulis di sini 100 gitu ya. Maka F2 itu adalah 500 dikali 100. Nah, dia ketemunya adalah 50.000 Newton. Nah, F itu adalah dia massa dikali gravitasi. Nah, dia 50.000 Newton ya, sama dengan massa dikali gravitasinya adalah 10. Maka dari sini kita dapat massanya adalah 50.000 dibagi dengan 10, kita dapatkan adalah 5.000 kilogram ya, atau setara dengan 5 ton. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini ya? Kumpas kalau. Ada Oke, apa Mas Ubed, silakan. maksud dari itu, Pak, apa keterangan di jam tangan tentang 10 ATM atau 5 ATM itu gimana ya, Pak? Oh iya, oke. Jadi biasanya kan kita di jam tangan kita itu ada tulisan water resist gitu ya. 10 bar ya katakanlah ya. Nah, maka 10 bar ini sebenarnya kan sama dengan 10 ATM ya, seperti yang di konsep konversinya tadi. Nah, ini sebenarnya bisa kita secara perhitungan ya, secara perhitungan itu kita menggunakan tekanan hidrostatis ya. Nah, hidrostatis. Nah, itu 10 bar ini setara dengan rho ya dikali G dikali H. Nah, misalkan dia menggunakan air. Nah, air itu kan 1000 ya, massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. G-nya kita anggap 10. Nah, hanya berapa gitu ya. Nah, 10 bar ini setara dengan 10.000 kilopascal. Nah, jadi seperti ini ya. 10.000 kilopascal. Satu bar itu setara dengan 100 kilopascal. Jadi kalau 10 bar berarti dia 1000 ya, sorry. Jadi 1000 kilopascal. Jadi ini setara dengan 1000 kilopascal. Oke. Oh, iya ya. Nah, berarti kita di sini tinggal hitung aja hanya berapa. Nah, ini itu satuannya 1000 kilopascal. Nah, dibagi dengan ini adalah 10 kilopascal ya. Ini kan 10.000 pascal ya, sama dengan 10 kilopascal. Maka nanti akan ketemu dia hanya adalah 100 meter. Jadi 10 bar itu sebenarnya jam tangan kita itu secara teoritis dia mampu kita gunakan ya
atau tercelup dalam kedalaman 100 meter ya. Ya, secara teoritis seperti itu Mas Ubed ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Baik teman-teman, untuk evaluasinya kita coba ini ya, menggunakan quizzes. Jadi teman-teman silakan siapkan HP-nya. Ya, silakan Mas Ubed, Mas yang bisa join, silakan join dulu. Oke, kita mulai ya, kita mulai kuisnya. Silakan bersiap teman-teman. Oke, persiapan. Soal yang pertama ya. Oke. Oh, ini langsung nomor 2 ya. Oke, jadi tekanannya 35 PSI, tekanan gauge. Nah, tekanan absolutnya berapa? Ya. Oke, waktunya selesai. Kita cek. Oke, Mas Ubed yang memimpin ya untuk soal ini. Oke, jadi semuanya sudah betul ya menjawab. Yang jawabannya 49,6 PSI. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan bersiap. Nah, berikut ini merupakan contoh aplikasi penggunaan prinsip hukum Pascal, kecuali ya. Jadi kecuali. Nah, silakan. Jadi semakin cepat kalian menjawab, maka skornya akan semakin tinggi ya. Oke, kita lihat siapa yang memimpin. Oke, disalib ya sekarang Mas Nasrullah. Nah, oke, semuanya jawabannya betul ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. 3, 2, 1. Nah, suatu dongkrak hidrolik ini yang tadi coba kita kerjakan ya. Jadi berapa kilogram massa yang dapat diangkat oleh dongkrak tersebut gitu ya. Oke, waktu habis. Oke, Mas Nasrullah masih memimpin, kemudian Mas Ubed, Mas Adi ya. Oke, jadi jawabannya adalah 100 kilogram ya. Tadi mirip ya dengan yang tadi kita bahas ya. Ada satu lagi pertanyaannya. Oh, udah selesai ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi eh, itu ya kuliah kita pada eh, siang hari ini. Nah, teman-teman untuk semakin menambah pemahaman teman-teman, jadi silakan nanti teman-teman mengakses LMS kuliah daring ini, kuliah ITNY. Nanti silakan teman-teman kerjakan tugas di pertemuan kelima ya. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, jika bisa, saya ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi teman-teman sekalian untuk kuliah kita hari ini. Saya ucapkan semoga sukses untuk kuliah-kuliah yang lain ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh.